Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu double hari ini ya Bu ya? 2 kali. Sudah makan siang? Alhamdulillah. Udah nambah Bu? Belum. Udah sholat semua ya? Alhamdulillah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah juga hari ini ngaji sampai 2 kali. Saya pengen salam terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyu habibul karim, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para jamaah Masjid Al-Hakim, ini yang istiqomah datang rutinan tiap hari ngaji ke sini ya Bu ya? Tiap Sabtu. Sabtu Minggu enggak? Sabtu saja. Setiap Sabtu. Oh Masya Allah. Rumah jauh Bu dari sini? Paling jauh di mana? Tangerang, Pamulang. Ada yang dari Bekasi? Ada juga. Tapi rata-rata orang sini dekat ya Bu ya. Ini mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena langkah kita datang ke sini Bu, itu satu langkah dihitung satu kebaikan. Orang datang ke masjid, orang datang ke majelis taklim, orang datang ngaji, niatnya saja dia belum ngelangkah nih, baru niat. Baru niat dia, ya Allah saya pengen ngaji. Ternyata di tengah perjalanan nggak jadi ngaji. Tapi dia udah niat, innamal a'malu bin. Kalau niatnya sudah dilangitkan, disungguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tuh jadi kebaikan yang luar biasa di sisi Allah. Maka makin jauh rumah ibu datang ke masjid, ke majelis taklim, pahalanya makin besar. Dulu Bu, Ibu sehat? Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan sehat semua walafiat ya. Ada satu kisah yang luar biasa. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Ibu kenal nggak? Enggak. Sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu itu orang yang paling rajin datang ke masjid. Tiap hari nggak absen dia, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan yang paling berat melaksanakan sholat jamaah. Kalau mau dihitung-hitung jamaah subuh. Jangankan jamaah, ustazah kita bangun di rumah subuh juga beratnya bukan main, betul Bu? Betul ya? Itu orang kalau bangun subuh, as-salatu khairum minan naum. Kita udah denger nih, alarm kita pasang 5 biji. Alarm suami 1, alarm istri 1, anak ada 3, alarmnya bunyi semua. Tapi gak bangun, cuman dimatiin doang. Tanggung 5 menit lagi, alarmnya dirubah lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi. Kenapa? Karena bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang yang sulit dekat dengan Allah, bangun subuh tuh rasanya ujian, berat. Tapi bagi orang yang sudah mendawamkan untuk bangun subuh, jangankan subuh dia bangun, dari tahajud dia udah melek, udah istiqomah dengan tahajud tersebut, insya Allah nyampe subuh itu nggak berat lagi. Beda kalau orang bangunnya jam 8 pagi, tahajud susah bangun. Ustazah saya subuh enggak, tahajud enggak, bangunnya waktu duha. Akhirnya sholatnya saya jamak, tahajud subuh sama duha. Nah ini cobaan kita Bu ya. Jadi orang yang memperbaiki sholatnya dari waktu subuh, maka hidupnya akan Allah perbaiki juga. Jadi kalau ada banyak yang curhat, ustazah ya Allah kok rizki saya susah, kok sama pasangan berantem aja, kok keluarga kayaknya pabelit, cek orang Sunda nama ya, banyak
masalah, pusing, utang nggak kelar-kelar, nggak lunas-lunas. Kenapa ya Ustazah? Pak Baliut ya Bu ya? Apa solusinya kira-kira? Kok kayaknya nggak pernah ada solusi, jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi? Maka jawabannya adalah, kalau kita pengen dapat solusi dari masalah yang kita miliki, kita harus perbaiki sholat terlebih dahulu, khususnya sholat subuh. Makanya orang dulu bilang apa Bu? Abis subuh jangan tidur lagi, nanti rezekinya dipatok ayam. Bisa begitu ya Bu ya? Rezeki dipatok ayam. Artinya ayam saja kalau sudah waktu subuh dibangun, kukuruyuk, petok, dia nyari makan, kelincer kemana kemari. Malu kalau ayam pagi saja sudah nyari rizki kemana-mana, tapi manusia masih dalam selimutnya, belum ada ikhtiar sama sekali. Insya Allah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini tema kita luar biasa menarik. Istiqomah melakukan kebaikan. Saya pengen nanya sama ibu-ibu, Bu, istiqomah itu mudah atau sulit? Ibu ngaji tiap Sabtu ke Al-Hakim, mudah atau sulit? Sulit Ustazah, ada aja penghalangnya, betul ya? Sholat 5 waktu di awal waktu, mudah atau sulit? Sulit. Apalagi Ustazah kalau tuh sholat Isya, ibu-ibu lagi nonton sinetron, bilang sama suami, entah dulu dah, tunggu iklan, baru kita wudhu sholat Isya. Bahkan nunggu sinetronnya habis itu ketiduran sampai subuh. Ini makanya sholat yang paling berat itu sholat subuh sama sholat Isya. Untuk istiqomah dalam kebaikan sulit, terutama saya pengen bahas terkait sholat. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Nanti di yaumil akhir, amal kita yang pertama kali dihisab sama Allah itu apa Bu? Sholat. Awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi nggak ada amal yang lain, sholat dulu. Al-farqu bainal muslim wal kufr as-sholah. Yang membedakan dia muslim atau kafir, yang membedakan dia beragama atau tidak, itu dilihat dari sholatnya. Makanya orang yang sholatnya baik, pasti kepribadiannya makin baik, hidupnya makin baik, masalahnya cepat Allah kasih jalan keluar. Kenapa? Diperbaiki dari sholatnya. Bagaimana agar kita istiqomah melakukan sholat 5 waktu? Ini kita pinggirin dulu sholat sunnah, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Fokus sama sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Susah Ustazah istiqomahnya, berat bukan main ya. Apalagi untuk khusyuk dalam sholat juga sulit. Lalu apa kiat-kiat agar kita istiqomah dalam sholat? Yang pertama, jadikan sholat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Bu, selama ini kita nganggap sholat butuh apa wajib? Wajib ya. Kalau kita nggak sholat, dapat dosa. Tuh berarti tingkatan sholat di sisi kita masih rendah. Bukan kebutuhan, masih kewajiban. Wajib itu apa definisinya? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Jadi ternyata yang masih kita kejar dari meninggalkan dan mengerjakan sholat adalah pahala sama dosa. Dikerjain, kita kepikiran dapat pahala dari Allah. Ditinggalin, ya Allah saya takut dosa. Masih di situ tingkat keimanan kita. Kalau orang yang tingkat keimanannya sudah level lebih tinggi lagi, maka dia akan merubah pemikirannya, mindsetnya. Sholat bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Kita deh Bu, manusia sehari-hari makan itu wajib apa butuh? Wajib. Ibu sehari makan berapa kali? Wajib apa butuh? Wajib apa butuh? Butuh. Sehari makan 3 kali. Kalau sehari makan sekali, lemes, lapar, bawaannya ngomel mulu, berantem sama suami dan lain sebagainya. Kenapa? Karena makan itu jadi kebutuhan buat manusia. Minum butuh apa wajib? Butuh apa wajib?
butuh. Kita kalau nggak minum bisa dehidrasi, sakit dan lain sebagainya. Itu berarti kita sudah menganggap tidur butuh, bukan lagi wajib. Makan butuh, bukan lagi wajib. Kalau kita sudah menganggap sholat itu sebagai kebutuhan, bukan lagi kewajiban, berarti level iman kita sudah di atas rata-rata. Jadi insya Allah yang hadir, yuk kita rubah. Sholat kita bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau makan, asupan jasmani. Sholat, zikir, baca Quran, asupan ruhani. Kita nggak sholat, kita belum sholat, ada yang kurang. Kayak hati kita belum dikasih makan, betul nggak Bu? Kita belum zikir, belum baca Quran, ada yang kurang ya Allah. Kok ada yang kosong di hati saya? Kenapa hati saya belum dikasih makan? Jadi sholat itu makanan ruhani. Butuh kita. Kita ninggalin sholat, ada yang hilang rasanya. Kita lalai dalam sholat, berbeda rasanya vibes kehidupan kita. Itu yang harus kita ubah. Pertama, jadikan sholat sebagai kebutuhan. Siap Bu? Insya Allah. Yang kedua, agar sholat kita, khususnya sholat 5 waktu nih, yang sunnah pinggirin dulu, yang wajib ini. Bagaimana agar sholat wajib kita bisa diistiqomahkan? Ada orang sebenarnya dia tahu kewajibannya 5 kali sholat dalam sehari, tapi yang dikerjain cuma 2. Misalkan zuhur sama asar, atau asar doang dia kerjain. Ada muslim yang dia beragama cuman KTP Islamnya, betul nggak Bu? Begitu ditanya agamanya apa Bu? Islam. Nih lihat KTP saya Islam. Tapi sebenarnya dia bukan muslim yang sejati. Kenapa? Sholatnya masih belang bentong, ditinggalin. Gimana biar istiqomah? Yang kedua, fahami bahwa sholat yang kita lakukan adalah momentum curhat paling dekat dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu adalah waktu pendekatan sama Allah. Nih ibu sujud. Ibu sujud. Ketika sujud, banyakin baca doa. Apa doanya Ustazah? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Doa yang lain boleh? Boleh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Doa yang lain lagi boleh Ustazah? Boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Silahkan. Jadi waktu sujud adalah akrab, waktu yang paling dekat dia sama Allah. Jadi jangan sia-siain. Min atharis sujud, orang yang rajin sholat. Nih, kita bisa lihat kalau kita ketemu orang, lihat cahaya di wajahnya. Nih kayak ibu-ibu yang hadir mukanya bercahaya semua. Di bawah lampu soalnya. Tapi insya Allah min atharis sujud semuanya ya. Orang-orang yang rajin sholat semuanya gitu. Orang-orang yang rajin sujud bahkan melamakan sujudnya. Jadi orang yang rajin sujud itu banyak tandanya. Kalau laki-laki atau perempuan ya banyak katanya yang jidatnya hitam ya. Tapi nggak semua orang jidat hitam juga dia orang yang rajin sujud. Ada yang dia jidat hitam dia pentok, ya, dan lain sebagainya. Maka ada ciri yang lain, simahum fi wujuhim min atharis sujud. Ada cahaya yang berbeda dari wajah-wajah yang lainnya. Jadi orang kalau dia ahli wudhu, ahli sujud, sholatnya di awal waktu, itu bisa ngelihat Bu kita nih. Nih orang wajahnya nenangin. Biar mukanya nggak pakai skincare mahal, biar make upnya kagak mahal, ya make upnya cuma pipa doang, pipa, ya, bedak Kelly dia pakai ibaratnya. Cuman kalau kita ketemu sama nih orang, masya Allah, kok tenang ya wajahnya, ada cahaya yang nggak biasa. Padahal dia nggak pakai foundation, nggak pakai pelembab, dia nggak pakai cushion, ya dia nggak pakai apalah, apa tuh, itu ya, dia nggak pakai macem-macem. Tapi kalau kita ketemu kok teduh wajahnya, kok enak dipandangnya, kok ada cahaya yang berbeda-beda sama cahaya lampu, pokoknya enak melihatnya. Bisa jadi orang ini adalah orang yang punya tanda tadi, min atharis sujud. Rajin sujud, rajin wudhu. Ya, itu sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ya. Ibu tahu ya? Suka denger ya?
Muazin yang suaranya Masya Allah di zaman Nabi dulu, itu Bilal bin Rabah, salah satu sahabat yang rajin wudhu. Bahkan belum masuk ke syurga Rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj itu udah bisa ngedenger suara sendalnya Bilal bin Rabah. Saking sendalnya sering dipakai sujud, sering dipakai wudhu. Karena wudhunya batal, wudhu lagi, batal dikit, wudhu lagi. Beda sama kita, kadang kita wudhu kalau mau sholat doang, ya. Kalau mau yang lain-lain, udah deh, ntar aja. Padahal berwudhu itu disunahkan sebelum melakukan hal kebaikan, termasuk sebelum tidur. Saya ada kemarin Bu baca di satu kisah ya di TikTok, itu ada yang berkisah kemarin. Allahu a'lam ini kisahnya nyata atau enggak. Tapi gara-gara dia mengamalkan sunnah wudhu sebelum tidur, di situ Allah selamatkan dia dari perbuatan zina. Jadi kurang lebih cerita singkatnya seperti ini bisa kita ambil ibrah juga pelajaran ya Bu ya. Jadi kalau mau tidur jangan langsung tidur, wudhu dulu, bersih-bersih dulu, kemudian baca ta'awuz dulu, baca qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, ayat kursi dan lain sebagainya. Jadi ada doa dulu, perlindungan sama Allah, doa mau tidur dan lain sebagainya. Ini ada kisah dulu. Saya nggak tahu ini kebenaran atau enggak, tapi kalau emang benar, Masya Allah, ini bisa dijadikan contoh. Ada seorang laki-laki, dia sudah berkeluarga, punya istri, tapi keluarganya ini agamis, suami istri. Orang tidak ada yang tidak diuji. Orang yang faham agama, yang punya agama dalam pun pasti diuji. Laki-laki ujiannya apa Bu? Perempuan. Perempuan ujiannya laki-laki. Hah? Duit. Ada istilah yang mengatakan begini, laki-laki diuji ketika perempuan tidak memakai apa-apa. Karena perempuan itu fitnah laki-laki yang paling besar. Betul ya? Dan perempuan diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Jadi kalau perempuan diujinya ketika suami lagi nggak punya duit, nggak punya apa-apa, dia bangkrut, nggak punya sesuatu untuk dikasih nafkah. Di sini seorang istri diuji ketabahannya, kesabarannya, kekuatannya untuk mendampingi pasangan. Masih nggak mau kau mendampingi suamimu di dalam keadaan seperti itu? Betul ya Bu ya? Ini banyak yang akhirnya nggak kuat dengan ujian tersebut. Laki-laki diuji ketika melihat perempuan, mohon maaf punten tadi, tidak memakai apa-apa. Ini godaan fitnah. Makanya perempuan ini pilihannya dua, pengen jadi sebaik-baik perhiasan dunia atau seburuk-buruk fitnah dunia. Perempuan bisa jadi fitnah dunia, bisa jadi perhiasan dunia. Siapa perhiasan dunia? Al-mar'atu sholihah, istri soleha nih perhiasan dunia. Kalah berlian, emas, perak semua tuh sama yang namanya al-mar'atus sholihah. Jadi ini orang faham agama, suami istri. Tapi satu ketika suaminya diuji dengan perempuan. Jadi udah banyak kisah lah, apalagi di kota besar, orang kerja di kantor, cinlok dan lain sebagainya, ya ujiannya pasti perempuan. Singkat cerita, dia punya kawan sekantornya yang akhirnya bikin kesemsem. Tapi nggak pernah jadi untuk berzina. Kenapa? Ingat istrinya untuk istrinya. Satu ketika ini mungkin udah diperlihatkan keindahan oleh setan terkait perempuan tersebut, bergejolaklah nafsunya. Janjian mereka di satu hotel, sebuah kota. Bilang sama istrinya, "Mah, papa hari ini ada meeting, jadi mungkin pulangnya besok pagi." Ya, izin sama istrinya, karena istrinya merasa oh suami saya emang orang penting gitu ya, sering meeting dan lain sebagainya, ya udah, nggak ada kecurigaan apapun. Akhirnya hampir mau terjadi perzinahan, mereka datang ke satu hotel, sudah menggebu keduanya, bergejolak nafsu syahwatnya. Perempuan itu mandi terlebih dahulu, beres-beres, karena mereka mau memulai kemaksiatannya. Selesai perempuan itu berberes-beres, bersih-bersih, mandi, gantian laki-lakinya yang masuk kamar mandi. Dia mandi juga, bersih-bersih, dan dia punya kebiasaan wudhu, karena dia ingat itu malam, dia wudhu. Saat dia sudah mandi, bersih-bersih, kemudian dia wudhu, dan air wudhu seketika itu menyiram
area anggota tubuhnya termasuk wajahnya. Seketika itu air itu kayak menampar wajahnya, Bu. Kayak lagi disadarin sama Allah. Hei, apa yang kamu lakukan? Mau ngapain kamu? Di situ dia tersadar, langsung istighfar, ya Allah. Dikelarin wudunya. Ngapain saya wudu? Saya menjalankan sunnah ini. Padahal yang saya lakukan ini bukan ibadah, saya mau mulai maksiat, ya Allah. Akhirnya keluar dengan dia punya wudu, dilihat perempuan itu yang sudah siap melayaninya. Di situ Allah tutup yang tadinya gejolak syahwat, dirubah. Dia sama sekali nggak tertarik sama perempuan itu. Gara-gara apa? Gara-gara kebiasaan wudu yang dia istiqomahkan. Jadi istiqomah itu, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Lebih baik daripada 1000 karomah, Masya Allah. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam hal apapun, mau dia wudu, sholat, zikir, baca Quran, ada karomah, kemuliaan, penjagaan, keberkahan dari Allah bagi orang-orang tersebut. Gak jadi, Bu, dia zina, padahal udah siap dikit lagi pulang ke rumah. Bersyukur dia sama Allah, ya Allah, mungkin gara-gara dia mendawamkan dan istiqomah dengan wudu tersebut, amalan tersebut. Ini salah satu bentuk rahmat Allah. Makanya kita juga perlu untuk istiqomah dalam hal apapun. Ibu-ibu di sini ngaji istiqomah, ya? Istiqomah nggak? Istiqomah, insya Allah. Apa karomahnya, kemuliaannya apa? Bagaimana balasan Allah? Nggak usah kita cari. Satu yang paling kita cari cuman satu, rahmat Allah, ridha Allah. Saya ngaji niatnya dapat ridha Allah. Kalau Allah udah ridho, jangankan akhirat diberi buat saya, dunia dan seisinya dikasih sama Allah. Tuh. Jadi orang kalau ibadah niatnya bukan ngejar dunia lagi, tapi fokus sama akhirat, tuh dunia ngikut. Tapi kalau ibadah, amal apapun yang kita niatin dunia, akhiratnya nggak bakal ngikut. Ibu niat sedekah, niatnya apa? Saya niat sedekah biar jadi orang kaya. Rupanya nggak kaya-kaya. Abis itu dia kagak mau sedekah lagi. Kok saya udah sedekah banyak tapi nggak kaya-kaya. Loh, yang dicari dari ibadahnya adalah dunia. Coba kalau yang dia cari dari sedekah, ridallah, dapat ridhonya Allah, dapat rahmat Allah. Allah sayang dengan ibadah yang saya lakukan. Kata Allah, dari sedekah kamu bukan cuman rahmat yang aku kasih, tapi kamu pengen apa? Keberkahan rizki, ditambahnya rizki Allah kasih. Jadi dari sekarang yuk kita perbaiki keistiqomahan salat kita. Yang pertama, jadikan salat kebutuhan bukan kewajiban. Yang kedua, fahami bahwa salat itu adalah momentum paling dekat untuk curhat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agar salat kita istiqomah, kita harus memahami bahwa salat itu menjadi media sebagai self-control kita untuk mengontrol diri kita dari kemaksiatan. Ya, gara-gara orang dawamin sholat, dia lebih takut sama maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuh orang yang sholatnya benar-benar khusyuk. Kok ada ustazah STMJ sholat terus maksiat jalan? Paginya sholat, habis sholat dia nyolong, ada nggak? Ada. Dia sholat, habis sholat dia zina, ada nggak? Ada. Berarti sholatnya tidak dimaknai dan diistiqomahkan dengan sebaik mungkin. Untuk khusyuk dalam sholat susah apa enggak, Bu? Susah enggak? Ibu kalau lagi sholat yang dipikirin apa? Macam-macam ya? Banyak ya? Ya Allah, kita baru takbir Allahu Akbar tuh udah kepikiran kemana-mana. Jemuran tadi kehujanan apa kagak? Siapa yang ngangkat jemuran tadi? Tuh kepikiran tuh. Baru takbir awal baca Fatihah yang dipikirin jemuran. Kita maju lagi ke ruku, Allahu Akbar, begitu ruku. Ngelihat mau kena di samping kita, cakep bener, mau kena beli di Tamrin apa Tanah Abang nih dan lain sebagainya. Wah, itu banyak tuh masuk pengaruh-pengaruh bagi pikiran kita untuk tidak khusyuk ketika sholat. Makanya sebelum sholat itu ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan sama Allah, ya Allah, lindungi aku dari pikiran yang tidak khusyuk.
ya, dari gangguan setan dan lain sebagainya. Jangankan kita, Bu, Ibu tahu mantunya Nabi sekaligus sepupunya, namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini anaknya Abu Thalib, sepupunya Nabi, mantunya Nabi juga, suaminya Siti Fatimah. Satu ketika Ali bin Abi Thalib pernah diuji sama Rasul terkait kekhusyuannya dalam sholat. Jadi yang paling bisa khusyuk dalam sholat itu adalah Rasul. Yang lain itu masih benar-benar susah, sulit gitu untuk mencapai khusyuk seperti Rasulullah SAW. Ya, kita juga butuh ikhtiar yang kuat. 4 rakaat benar-benar khusyuk, sulit apa enggak, Bu? Sulitnya bukan main itu. Baik kalau sholatnya rame-rame, nggak sendirian. Ada aja yang difikirin. Yang tadinya kunci motor bingung naruh di mana, kita ingat lagi sholat. Yang tadinya utang jumlah berapa kita lupa, kita hitung dalam sholat. Total sekian di ini. Jadi kepikiran semuanya. Kenapa? Itu sambil dibisikin oleh setan. Akhirnya kita pikirin. Satu ketika Ali bin Abi Thalib mau sholat, diuji sama Rasul, pengen diuji nih kekhusyuannya. Begitu ditanya sama Rasul, kata Rasul bilang gini, wahai Ali, aku punya 2 buah sorban nih, pengen ngasih kamu salah satu. Ada yang warna umpamanya hijau sama merah gitu ya. Kamu pilih yang mana? Berpikir Ali, dua-duanya bagus nih, hijau bagus, merah bagus. Kata Rasul, jangan dijawab, nanti aja jawabnya habis sholat. Wah, kepikiran ini. Jangan kena Ali, ibu-ibu sebelum sholat disuruh milih warna jilbab. Kepikiran, yang hijau bajunya ada apa kagak, yang merah modelnya begini dan lain sebagainya. Gitu ya, Bu ya. Ternyata itu juga terjadi kepada Ali bin Abi Thalib, ya, sama manusia biasa sebagaimana kita. Awalnya Ali tuh khusyuk, nggak berpikir sama sekali, ya, karena salah satu sahabat Rasul yang luar biasa di antara yang lain, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali juga begitu, ibadahnya luar biasa, sudah dijamin masuk surga, khusyuk tuh awal-awal. Begitu di akhir mau salam, keingetan sama sorban yang 2 biji tadi. Hijau apa merah, hijau apa merah. Selesai salam, langsung datang kepada Rasul menjawab, ya Rasul, yang hijau aja dah. Di situ Rasul langsung ketawa ya. Ketawanya Rasul tuh, wahai Ali, ternyata kamu ketika sholat mikirin warna sorban tadi yang pengen dipilih ya. Aku cuman nguji aja, pengen tahu khusyuk atau tidak. Nah ini, karena untuk mencapai khusyuk dalam sholat, sulit. Tapi insya Allah, kita mudah-mudahan dimudahkan ya. Karena orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yang istiqomah 5 waktunya, benar-benar dia lakukan, insya Allah ini menjadi self control yang menghalangi kita untuk berat melakukan maksiat. Dipikir lagi, cocok atau enggak, pantas atau enggak, gitu ya Bu ya. Nah kata Imam Al-Ghazali pernah mengatakan begini, seseorang dikatakan memiliki potensi sikap istiqomah itu ketika ia mampu melakukan sesuatu pekerjaan atau ibadah 3 kali secara berturut-turut. Jadi seseorang bisa dikatakan dia istiqomah ketika amalan atau ibadah tersebut mampu dia lakukan 3 kali berturut-turut. Misal, bangun malam sulit, tahajud. Tapi 3 malam berturut-turut nih ibu-ibu bisa ngelakuin itu. Wah, saya coba deh istiqomah konsisten tiap malam. 3 malam berturut-turut bangun kita tahajud. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang mampu 3 kali berturut-turut melakukan ibadah ataupun amalan, dia punya potensi untuk mencapai keistiqomahan, tinggal dikuatin lagi. Ya Bu ya, punya potensi. Jangan disia-siakan. Sholat malam, sedekah, apapun itu, coba didawamkan. Jangan kita mendawamkan sesuatu karena ada something aja, karena ada kepengen. Orang tahajud 40 hari 40 malam. Kenapa? Anaknya pengen masuk kepolisian, anaknya pengen masuk kampus kuliah, anaknya pengen naik jabatan, emaknya tiap hari tahajud. Setelah pengumuman mau lulus atau enggak, emaknya enggak pernah tahajud lagi. Ini jangan sampai kita jadi manusia yang demikian. Kalau punya hajat ibadah, kalau enggak punya hajat
kita nggak ibadah. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan insyaallah kita jadi orang yang istiqomah. Kemudian agar istiqomah dalam kebaikan, kiat-kiatnya apa ibu-ibu sekalian? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Istiqomah bukan hanya dalam sholat, tapi apapun, kebaikan apapun itu ya. Nolong orang itu juga kebaikan, ya. Apa saja? Yang pertama adalah kalau pengen istiqomah dalam ibadah dan kebaikan, sering-seringlah menjenguk. Oh, yang pertama, tekadkan niat yang kuat. Sekali lagi saya kembali ke pembahasan awal, innamal a'malu binniyat. Kalau orang niatnya sudah ditajdid, diperbaharui, dikuatkan dari awal, insya Allah untuk istiqomah lebih mudah. Jadi dari awal niat itu, niatnya lillah. Kenapa orang sulit istiqomah? Dari awal dia ibadah bukan karena Allah, karena pengen ria, dipuji sama manusia, karena ada sesuatu. Makanya sulit ke depannya dia istiqomah. Tapi kalau dari awal dia melangkah, dia mulai ibadah, dia bilang lillahi ta'ala, Allah, lillah, saya niat ibadah ini karena Allah, dia tekenin. Itu insya Allah lebih mudah untuk istiqomah. Yang kedua, agar kita lebih mudah istiqomah, konsisten dalam kebaikan, sering-sering menjenguk orang sakit. Bu, sering jenguk orang sakit nggak? Gimana Ustazah? Ini di Jakarta rumah sakit ada berapa? Banyak. Tiap hari kita datengin bu, rumah sakit gonta-ganti. Ini medistra satu, ini satu, itu satu. Ditanya sama satpam, ibu mau ngapain? Ada saudara? Enggak, saya mau ngeliat doang orang sakit. Jadi apa? Muhasabah, self reminder. Jadi renungan. Oh, ketika saya masuk ke rumah sakit banyak orang yang sakit, terbatas dirinya untuk ibadah, gak punya kemampuan lagi untuk sholat, ngangkat tangan susah, ngelihat yang di ICU boro-boro ngangkat tangan, berbicara pun tidak bisa. Lihat yang kena jantung, diabetes, yang stroke dan lain sebagainya, mereka gak seindah dan semudah ibadah kita saat ini. Itu jadi renungan. Jadi rajin-rajin jengukin orang sakit. Jangan lagi sehat aja kita jenguk, lagi sakit juga kita jenguk. Terus kalau jenguk orang sakit ada adabnya bu. Apa adab-adabnya? Jangan sampai memberatkan orang yang kita jenguk. Kita jenguk tetangga sakit, dikasih sama dia cuma air putih, namanya orang sakit. Habis itu kita ngomong, bu, kagak ada teh apa? Masa air putih doang? Lah kan kita datang bukan untuk bertamu, pengen dilayanin, tapi lebih kepada menjenguk. Ada kita ngejenguk ke rumah sakit, tuh makanan buat orang sakit kita yang habisin. Ini juga perlu adab-adabnya diperhatikan. Ya, yang kedua, kalau kita menjenguk orang sakit, kita mendoakan, bukan ngajak gibah. Lagi sakit diajak gibah, bu, ibu dari kemarin nggak ngaji sih, udah 4 kali Sabtu lewat. Ini saya kasih tahu nih, ada gosip terbaru katanya. Nih hati-hati, bukannya kita dapat pahala, malah makin berdosa. Tapi doain. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama fa idza maridtu fahuwa yashfi. Didoain, ya Allah sembuhkan saudaraku, angkat penyakitnya dan lain sebagainya. Kita doain kebaikan, Allah balas kebaikan buat kita. Tuh. Yang ketiga, jenguk orang sakit adabnya jangan nakut-nakutin. Ada jenguk tetangga kita kena diabetes. Bu, hati-hati kena diabetes. Kemarin saudara saya kena diabetes, dipotong kakinya, habis itu meninggal, bu. Ini yang dijenguk apa nggak tremor hatinya, dirinya gemeter dia. Saya pengennya dihibur, ya, kemudian dibawakan berita yang baik, ini malah ditakut-takutin, dibilang 2 hari lagi mati katanya. Kemarin tangga saya demam begini, mati habis itu. Wah, ini hati-hati, kita perlu menjaga hati orang yang sedang sakit. Jadi menjenguk orang sakit itu memudahkan kita untuk lebih istiqomah. Perenungan diri, ya Allah saya masih sehat, kesian dia yang sakit. Jadi saya harus istiqomah dalam kebaikan itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, tadi yang pertama, tekadkan niat yang kuat. Yang kedua adalah
jenguk orang sakit. Yang ketiga, rajin-rajin melayat orang yang meninggal. Ya, jadi nasihat kematian ini luar biasa. Ketika ada yang meninggal, kita langsung berpikir, ya Allah, saya masih punya kesempatan untuk memperbaiki ibadah saya, untuk istiqomah. Jadi nasihat orang mati itu nasihat yang paling jelek masuk ke diri kita, Bu. Bener deh. Ini saya tausiah depan ibu-ibu. Kadang-kadang ada yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Di sini kita ingat, nyampe rumah ditanya, Bu, tadi dengar tausiah tentang apa? Istiqomah. Apa isinya? Lupa katanya. Nah, itu banyak yang begitu. Tapi kalau yang kita dengar adalah nasihat kematian, zikrul maut, ingat mati. Siangnya masih ngaji sama teman kita, malamnya dia udah meninggal. Ini jadi renungan. Ya Allah, usia nggak ada yang tahu, ya Allah. Ya, tiba-tiba lagi dengar, lagi nonton TV sama keluarga, lagi makan, ada pengumuman dari masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan salam orang mau ceramah sama orang ngumumin kematian beda. Ya, kalau orang ngumumin kematian salamnya agak angker tadi. Wabarakatuh. Kita langsung bilang ada yang mati nih, ada yang mati nih. Ini baru dengar dari salamnya saja, gitu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diulang sama dia 2 kali. Kita dengerin siapa ini yang meninggal nih. Kadang-kadang pas disebutin namanya suka kagak jelas. Siapa ini, siapa? Ternyata si mayit itu adalah tetangga sendiri. Ya Allah. Makanya kita rajin ngejenguk orang yang wafat. Rajin kita datang ziarah kepada orang-orang yang sudah duluan nih meninggal. Itu untuk apa? Zikrul maut, biar lebih bersyukur, ya Allah, saya punya waktu untuk istiqomah dalam kebaikan. Kesian yang udah dalam kubur gak bisa balik lagi, ya Allah. Ya, Bu, mati itu enak apa enggak? Mati itu enak gak? Enak. Bukti yang di kuburan pada betah ya. Kagak ada yang balik lagi ke sini kan? Pengen ustazah cuman gak kedengeran aja gitu ya. Nah ini jadi kesempatan buat kita, mudah-mudahan kita bisa lebih istiqomah. Selanjutnya yang keempat, sedikit lagi. Agar kita istiqomah dalam ibadah, kebaikan, berbuat baik apapun itu, kita banyak belajar dari kisah orang-orang solih terdahulu, para nabi, para ummahatul mukminin, salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu tuh, para ulama-ulama, ya. Bagaimana kisah hidupnya? Ada satu nabi yang luar biasa, dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Ayub. Hartanya habis, bangkrut, ditinggal sama istrinya, anaknya meninggal, ternaknya mati semua, sawahnya terbakar, habis semua. Dia dikasih penyakit kusta oleh Allah, diuji. Tapi dalam keadaan senang ataupun susah, dia tetap istiqomah. Kena kusta, semuanya dimakan oleh binatang nih, habis kulitnya semua sampai dijauhi oleh masyarakat umatnya kala itu, kaumnya kala itu. Apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, gak pernah ngeluh, gak pernah Nabi Ayub bilang, ya Allah kenapa engkau beri aku ujian seperti ini, ya Allah kenapa engkau kasih aku cobaan kayak begini. Enggak, Nabi Ayub hanya mengatakan, ya Allah, aku yakin yang terjadi ini adalah bentuk kecintaanmu kepadaku. Engkau ingin menguji seberapa kuat imanku dikala senang ataupun susah. Satu yang aku minta, ya Allah, biar semua habis dimakan binatang nih karena penyakit kulitku ini. Tapi satu yang jangan dimakan, jangan habis lisanku untuk berzikir. Tuh, ya Allah. Kita kadang-kadang baru dikasih pegel, asam urat dikit udah ngeluh sama Allah. Ini kaki bandel bener diajak ngaji katanya. Dan lain sebagainya. Tidak dengan Nabi Ayub. Makanya kita banyak belajar dari orang-orang salih, termasuk kisah para nabi terdahulu. Ujiannya Masya Allah luar biasa. Kadang kalau kita yang dikasih ujian nggak sanggup kita. Tapi Nabi Ayub bisa melewati ujian itu kurang lebih 18 tahun, Bu. Kita baru setahun diuji. Wow, udah marah-marah sama Allah. Itulah bedanya kita dengan para nabi. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencontoh keistiqomahan dalam menghadapi ujian dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kelima adalah
cari kawan yang baik, kumpul sama orang-orang salih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah engkau kepada Allah dan berkumpullah, jadilah kalian termasuk golongan orang-orang yang shadiq, jujur, benar. Jadi cari kawan yang jujur, yang benar, yang solih, rajin ngaji, ngajak kebaikan. Itu insya Allah mudahin kita untuk istiqomah, yang baru hijrah, yang baru tobat, yang baru ninggalin maksiat, yang baru dekat sama ulama, yang baru lebih rajin ibadahnya. Pengen kita istiqomah sulit, apa yang harus dilakukan? Pindah pergaulan, cari teman yang bisa buat kita istiqomah. Pengen nutup aurat, gabungnya sama yang buka aurat terus. Oh susah kita nutup aurat. Pengen sholat, temen kita ninggalin sholat semua, susah kita. Contoh begini, ibu jalan-jalan nih, atau pergi jalan-jalan ya, satu majelis Al-Hakim ini, naik bus. Ketika perjalanan, contohnya pengen ziarah Kuali Songo, ke Jawa atau kemana ya. Ketika perjalanan di tengah jalan, kita kan ngelewati tol nih, ya, atau tempat-tempat rest area sedikit saja. Itu biasanya banyak yang gak mau turun sholat. Gak usah ziarah lah. Kalau ziarah kan itu niatnya ibadah juga, pengen zikrul maut juga. Ini jalan-jalan misalkan, ya. Ini banyak yang keimanannya diuji kala itu. Kalau yang itu dalam mobil itu ada 40 orang, yang turun sholat ada 39 orang, yang gak sholat cuma satu yang gak turun. Lama-lama yang satu nih malu apa enggak? Waduh, saya sendirian di mobil, yang lain dari tadi sholat ini turun, sholat itu turun, jadi malu. Lama-lama yang tadi dia kagak mau sholat, ikut sholat juga. Tapi kebalikannya, kalau yang satu dia rajin sholat, yang 39 gak mau sholat, akhirnya dia kagak bakal sholat. Udah deh ribet banget, cuma satu orang doang yang sholat, yang lain juga gak ada yang sholat, gak usah berhenti Pak Supir, katanya. Udah. Inilah circle pergaulan, golongan, tempat di mana kita menapaki kaki, berteman dengan seorang itu penting. Karena teman itu bisa mempengaruhi bagaimana kualitas ibadah dan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sedikit lagi agar istiqomah, rajin-rajin berdoa. Apa doanya? Itu yang ada dalam surah Al-Fatihah, sering kita baca dalam salat kita. Makanya kalau kita baca makna itu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, istiqomahkan kami ya Allah. Atau doa yang sering kita baca juga, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah, istiqomahkanlah hati kami dalam ketaatan ya Allah. Minta sama Allah. Tuh. Jadi dibarengi dengan ikhtiar agar istiqomah. Ya, cari lingkungan yang baik, doa juga perlu. La yuraddul qadha ila doa. Gak ada yang bisa ngerubah ketetapan kecuali doa. Jadi ibu kalau pengen diistiqomahkan, dirubah sifat malas kita, dirubah keburukan kita, dihilangkan oleh Allah keburukan tersebut, banyakin doa. Allah kalau udah cinta sama hambanya, udah Allah kasih redha dan rahmatnya, apapun Allah kasih. Jadi yang buat kita masuk surga paling besar itu karena rahmat Allah. Ada orang yang amalnya gak begitu banyak, tapi dia dapat rahmat Allah. Kenapa? Walaupun amalnya sedikit, selalu niatnya karena Allah, mencarinya redha Allah, bukan ridha nas, bukan ridhonya manusia. Nih, yang bedain amal kita berkah atau tidak. Jadi insya Allah, orang-orang yang istiqomah, selain diberi kebaikan dan rahmat Allah, mereka juga dapat keberkahan. Ada keberkahan tersendiri yang dia rasakan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang hadir istiqomah semua, makin rajin ibadahnya, makin rajin melakukan amal kebaikan. Kita saling berdoa, mudah-mudahan diistiqomahkan dalam kebaikan. Zaman sekarang sulit Bu, istiqomah dalam kebaikan, betul nggak? Apalagi nih gangguannya handphone, ya.
Orang baca Quran sehalaman aja udah ngantuk, capek. Tapi dia main handphone 1 jam 2 jam dia scroll, buka media sosial, nggak capek matanya. Ini termasuk ujian buat kita. Insya Allah mudah-mudahan kita lebih cinta sama kebaikan dibanding hal duniawi yang melalaikan. Baik, saya nggak panjang lebar karena sudah jam segini juga. Silahkan kalau ada sesi tanya jawab, monggo ibu-ibu. Silahkan ibu. Ibu, saya minum ya. Sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustazah. Assalamualaikum. Tadi Ustazah bilang kalau untuk sedekah itu niatan pertama adalah mendapat ridho Allah. Bagaimana kalau kita niatnya pertama untuk menghapus dosa? Apakah itu bisa untuk niatan pertama atau memang harus pertama ridho Allah? Ya. Kemudian maaf sekali lagi satu lagi. Jika misalnya tadi yang Ustazah bilang kalau misalnya kita lagi tamasya gitu, terus kita nggak melakukan sholat ya, misalnya waktu sholat, ada aja misalnya yang berpikiran bahwa bajunya kotor gitu, jadi kan nggak sholat. Nah, untuk kategori kotor yang seperti apa yang kira-kira kita tidak bisa dapat melakukan di sholat? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana kalau niat sedekahnya bukan lillah, tapi karena pengen apa tadi? Menghapus dosa. Sebenarnya nggak masalah. Ya Allah, saya niat sedekah untuk misalkan mensucikan harta saya. Saya berniat bersedekah agar lebih lembut hati saya. Saya berniat bersedekah untuk menghapus dosa-dosa saya. Boleh saja. Tapi memang yang paling utama dan melebihi keutamaan apapun, ibadah apapun, baik sedekah ataupun yang lainnya, niatnya yang awal itu harus karena Allah. Yang lain ngikut. Kalau niatnya sudah karena Allah, ya Allah saya niatkan sedekah karena mendapat ridhomu, Allah udah ridho, dosa kita dihapus, rizki kita dikasih keberkahan, ditambahin sama Allah, keluarga kita dijaga kita dari mara bahaya. Kenapa? Karena Allah udah ridho. Jadi titik poin pentingnya adalah ridho Allah. Pokoknya jangan khawatir kalau Allah udah ridho, yang kita minta cuma 1, yang dikasih sama Allah 10. Tuh. Tapi kalau kita niatnya cuma menghapus dosa, udah sampai situ dong. Saya niat menghapus dosa. Saya niat bersedekah 1 juta biar dibalikin 1 M sama Allah. Ini banyak ya. Kita harus ditajdid lagi, diperbarui lagi niatnya. Sekali-kali jangan lagi sedekah niatnya mencari keuntungan duniawi, itu rugi. Walaupun yang nggak masalah silakan saja, cuman itu rugi. Jadi yang paling penting minta ridho Allah. Ya Allah, saya minta ridhomu. Kalau engkau sudah ridho, mohon ya Allah kasih keberkahan rizki pada kehidupan saya. Ya, jadi bukan niatnya kita ngasih sekian dilipatkan oleh Allah sekian. Nah itu nanti urusan belakangan. Pokoknya ngejar akhirat dulu. Ridho Allah itu kan akhirat. Ya, kejar ridhonya Allah dulu, akhirat dulu, dunia ngikut. Tapi kalau cuma ngejar dunia, akhirat belum tentu ngikut. Itu ya Bu ya. Jadi yang paling krusial ridha Allah. Semuanya nanti ngikut, insya Allah ya. Kemudian lagi yang kedua terkait lagi perjalanan. Banyak orang ketika lagi perjalanan di jalan dia nggak sholat. Alasannya ini saya sering nih pernah beberapa kali bawa jamaah ibu-ibu kita ziarah apa kita habis dari mana nih 1 bis 1 mobil. Ada beberapa orang yang nggak mau turun sholat. Saya bilang, ibu kenapa nggak mau turun sholat? Lagi haid, kalau lagi haid ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini udah tua, kayaknya udah menopause, nggak haid lagi gitu kan. Akhirnya dia bilang, Ustazah saya nggak mau turun. Kenapa Bu? Ini kotor baju saya, ntar aja di rumah. Akhirnya asar enggak, maghrib enggak, sampai isya kita nyampe rumah jam 10 malam. Itu dia nggak sholat tuh. Nah kotornya seperti apa? Kalau memang kotor misalkan pakaian dalam yang sudah terkena najis atau air kencing, dia bisa copot terlebih dahulu. Tapi Ustazah malu tempat umum, ya diakalin lah bagaimana. Nanti dia masuk kamar mandi dipakai lagi, gitu.
Itu kalau alasannya seperti itu. Tapi kalau ternyata keseluruhan, bukan hanya pakaian dalam, sampai bajunya, roknya, dan dia nggak bawa pengganti, maka itu diperbolehkan kalau memang sangat-sangat darurah dan bernajis sekali, sedangkan tidak sah dipakai untuk ibadah, dengan catatan dia nanti harus mengqadha sholatnya. Tetapi kita sudah tahu ilmunya, masa mau kita lalai di qadha aja lah nanti gitu. Maka kita diperintahkan untuk lebih prepare kalau mau perjalanan. Bawa baju ganti, bawa pakaian dalam ganti, bawa celana ganti, atau panty liner misalkan, mohon maaf yang sering keputihan ya, itu kan keputihan juga najis dia ya, rutubatul farji itu, maka dia bawa panty liner untuk ganti, pakaian dalam dan lain sebagainya. Jadi kalau dia tahu mau bepergian jauh dan melewati beberapa waktu sholat, harusnya dia lebih prepare. Ini kan kayak sengaja memang malas nggak mau sholat, memang malas turun gitu ya. Nah ini yang harus diperbaiki, seperti itu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalkan masih ada kesempatan untuk tetap bisa sholat, ya udah gitu ya, gitu seperti itu. Baik, ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi. Ustaz yang saya sering lihat ya, dalam majelis taklim nih, waktu azan sholat ini malah pada bubar, bukannya malah pada sholat dulu pulang gitu. Alasannya Gimana Bu? saya ikut taklim nih, tapi nggak di sini. Jadi azan zuhur, asar itu malah bubaran pada pulang. Bukannya ikut sholat? Enggak, sampai pedagang depan dulu, Bu, harusnya sholat dulu Bu, itu kan lebih penting Bu. Nanti gampang di rumah. Padahal kalau kita di rumah tuh urusannya malah semakin banyak. Ya kadang-kadang malah nggak di awal waktu ya. Ya, nah itu kembali ke pribadi masing-masing. Ya Bu ya, seperti itu. Ada orang-orang yang demikian bisa jadi karena hidayah belum sepenuhnya datang kepada kita. Kan hidayah tuh mahal. Jadi hidayah itu bukan cuma hidayah menggunakan jilbab menutup aurat, tapi hidayah untuk sholat di awal waktu, hidayah untuk istiqomah, hidayah untuk melakukan kebaikan, tuh semua hidayah dari Allah. Jadi ada yang sebagian pulang, ada yang sebagian sholat. Berarti yang sebagian itu hidayah Allah tuh sudah dia jemput. Sebenarnya semua tuh udah dikasih hidayah sama Allah. Cuman peka atau enggak sama hidayah tersebut. Kita jemput atau enggak hidayah tersebut. Jadi hidayah tuh bukan cuman ditunggu, dijemput juga. Gitu ya. Kita lihat, oh kayaknya saya betternya atau lebih bagusnya nih ikhtiatnya sholat dulu. Takutnya nanti saya nggak sholat di perjalanan kenapa-napa, nggak nyampe rumah meninggal, kan banyak tuh umurnya nggak sampai ya. Jadi makanya kalau kita punya perasaan ntar aja di rumah, padahal nggak ada kepentingan banget untuk menanti-nanti sholat kita, itu hati-hati, ditakutkan kita nggak punya kesempatan lagi, dinanti-nanti keburu mati. Itu pernah ada kejadian saya diceritain waktu itu kawan, waktu SMA, jadi ada satu temennya yang ngajak sholat, yang satu lagi tuh kayak ntar aja deh sholatnya gitu, ya yuk sholat yuk gitu. Dia berdua mau ke musolah di sekolahan SMA-nya. Kata yang satu lagi, ntar aja deh sholatnya. Terus kata yang ngajak itu, jangan, takutnya kalau diantar-antar belum tentu umur kita sampai loh, gitu. Akhirnya mereka sholat berdua, pas pulang yang ngajak sholat ini kecelakaan meninggal. Tapi alhamdulillahnya dia udah sholat. Ternyata omongan dia doa tadi, maksudnya mungkin udah feeling atau bagaimana ya. Nah itu kan pentingnya kita tidak menunda-nunda melakukan kebaikan, apalagi mengerjakan sholat. Kita dientar-entar, kalau cak orang Sudan mah engke gitu. Nanti aja lah, nanti diakhirin. Yang paling malas tuh tadi sholat isya, ketiduran kita. Aduh nanti aja deh sekalian subuh, ternyata nggak bangun sampai subuh. Iya kalau nggak bangun sampai subuh, kalau nggak bangun selama-lamanya. Ini kan yang jadi PR buat kita, makanya penting untuk tidak menunda-nunda sholat, dan kembali lagi itu ke pribadi masing-masing, ya. Tapi cukup kalau punya kawan seperti itu diingatkan saja, yuk Bu, yuk, takut kita nanti nggak bisa ngelakuin sholatnya, udah sekarang aja yuk gitu, ya. Seperti itu ya. Baik, sudah ya. Oh, satu lagi, oke.
Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. tanya berkaitan dengan istiqomah. Kan kita kadang-kadang suka apa namanya sama suami itu suka on off ya. Oke. Sebenarnya. Nah, apa namanya kita kadang-kadang sering terpancing ketika kita kesel dengan suami, kemudian kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang Buruk tidak ya. semestinya. Ya. Padahal tadi Ustazah bilang kan istiqomah itu dalam berbagai hal, termasuk kepada pasangan. Nah, itu gimana cara kita menjaga istiqomah kita agar senantiasa kita nggak terpancing nih kalau kita lagi kesel dengan suami gitu. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kita kembali tadi sama pesannya Imam Al-Ghazali. Jadi orang yang punya potensi untuk bisa istiqomah adalah orang yang mengerjakan sesuatu 3 kali berturut-turut dan itu nggak berat baginya. Maka misalkan kita pengennya ibadah nih, berbuat baik sama suami, pengennya kalau marah nggak ngomel, nggak merepet, nggak cerewet bahasa kita ya, pengennya baik sama suami. Cuman gimana Ustazah, kadang-kadang on off ya, timbul lagi, buruk lagi, jelek lagi mulut kita, jelek lagi tingkah kita. Coba kita biasakan 3 kali berturut-turut melakukan kebaikan itu. Misal kita berantem sama suami, ini sebenarnya emosi kita sudah mendidih nih, sudah di ujung nih. Pengen banget kita cerewetin suami, pengen banget ngomelin suami, tapi cukup kita ta'awuz, kita pegang dada kita sendiri, kita selawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diam. Jadi kalau marah mencoba untuk diam. Tarik nafas. Coba itu berulang kali sampai 3 kali. Besok berantem lagi sama suami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai 3 kali. Jadi kalau kita mampu melakukan itu sampai 3 kali berturut-turut, kata Imam Al-Ghazali, itu punya potensi untuk istiqomah. Kalau hari ini kita istighfar, besoknya kita katain suami, dasar lu begini. Nah, susah itu, karena belum ada kekonsistenan gitu, keistiqomahan. Jadi kudu dicoba dulu. Coba lakukan 3 kali berturut-turut sesuai dengan tadi anjuran dari Imam Al-Ghazali. Sholat begitu, sedekah begitu, berbuat baik sama suami juga begitu. Kita nggak pernah cium tangan nih sama suami. Pengen istiqomah Ustazah, kalau kemana-mana cium tangan. Ibu-ibu tadi datang ke sini udah cium tangan belum? Bukan, belum kan? Udah nggak ada suaminya? Oh nggak ada, mudah-mudahan insya Allah dikasih lagi nantinya. Ya. Bagi yang punya suami, Bu, Ibu, Bu, ini suami istri bersentuhannya karena Allah nih, itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau pengen dosa kita banyak dihapus sama Allah, sering-sering sentuh suami. Apalagi kalau sentuhnya kita cium tangan, minta ridhonya suami, pamit izin. Aduh berat banget Ustazah kalau kemana-mana pamit. Kalau dibiasakan insya Allah istiqomah. Suami mau berangkat, ayang, bahasa kita, Beb, sini Beb bentar. Ibu manggilnya apa Bu? Hah? Hani. Kesian yang udah nggak ada suami Ustazah, udah nggak ada suami saya katanya. Oh, Masya Allah. Gimana Ustazah, suami saya aja nggak pernah pamit sama saya. Yuk kita yang rubah kebiasaan baik. Biar kalau dia nggak pernah pamit sama kita, kita yang duluan minta pamit. Ayah, ayo berangkat kerja, iya. Jangan lupa dong ayah, salim dulu sama mama. Nah, kita yang mulai, ya. Kan ada tipe-tipe suami yang dia cuek atau dia lupa kadang-kadang saking buru-burunya. Istri yang kejar, langsung kejar. Ayah, kenapa mah? Cium tangan. Karena surga istri ada di suami. Tuh diistiqomahkan, pokoknya tiap mau berangkat suami cium tangannya, doain. Suami juga cium kening istri, didoain istrinya, saling mendoakan. Maka dibiasakan 3 kali aja dulu berturut-turut. Insya Allah mudah-mudahan jadi kebiasaan, keistiqomahan yang luar biasa. Kurang lebih seperti itu ya, Bunda ya. Masih ada? Baik, sudah ya? Mungkin sudah 3 pertanyaan ya. Saya karena harus ada ini lagi ke daerah
Citayam. Baik. dengan doa. Baik. Bu ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya silaturahim dengan ibu-ibu Masjid Al-Hakim Menteng. Saya lumayan jauh dari Depok. Cinere ya. Oh sama, orang Depok juga. Alhamdulillah mampir ke sini ya Bu ya. Mudah-mudahan insyaallah bisa silaturahim di lain waktu. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang istiqomah baik dalam ibadah kebaikan atau melakukan hal manfaat apapun bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah senantiasa tertuju kepada kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li ustadzina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hassil muradana wa hassil maqasidana wa sabit imanana wa tahhir qulubana wa sahih ajsadana wa kathir arzaqana bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil walidain. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bu-ibu, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah sehat walafiat semua. Kita jumpa lagi, saling doain kebaikan ya Bu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.